Wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vicky Dulamaya Putriana, kelas 02B, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, menjelaskan tentang perlindungan konsumen. Apa itu perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen adalah upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen ketika sebelum, sedang, dan sesudah melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Sebagaimana kita ketahui, peran konsumen dalam suatu perekonomian negara sangatlah penting. Oleh karena itu, jika perlindungan konsumen berjalan dengan baik, maka perekonomian suatu negara otomatis akan berjalan maksimal. Saya akan menjelaskan perlindungan konsumen penggunaan formalin pada ikan asin. Suatu produk makanan untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui jalur pemasaran, yaitu pelaku usaha atau produsen media perantara. Akibat proses industrialisasi dalam memproses produk makanan timbul permasalahan sehubungan dengan adanya bahan-bahan berbahaya seperti formalin pada ikan asin yang merugikan pihak konsumen, baik dalam arti finansial maupun non finansial. Bahkan kerugian jiwa. Perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan belum terwujud sebagaimana mestinya karena ketidakpengetahuan konsumen yang berkenan dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur standarisasi mutu makanan, sehingga konsumen tidak dapat mempergunakan hak-haknya secara wajar untuk mendapatkan penggantian kerugian dari produsen. Upaya produsen mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen dengan jalan memproduksi makanan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Disebutkan bahwa pelaku usaha mempertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan pasal 14 pasal 41 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Pasal 41 angka 1 menegaskan bahwa pelaku usaha pangan baik berupa badan usahanya maupun orang perorangan yang diberi tanggung jawab atas keamanan pangan atau produk. Jika ternyata
terjadi karena tubuh ikan mengandung kadar air sekitar 40% dan pH tubuh ikan mendekati netral. Hal tersebut memudahkan tumbuhnya bakteri tumbuhan musuh. Daging ikan mengandung asam lemak dan jenuh berkadar tinggi yang sifatnya mudah mengalami oksidasi yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu, jaringan ikat pada daging ikan sangat sedikit sehingga cepat lenak dan mikroorganisme cepat berkembang. Oleh karena itu, para produsen melakukan pengambatan pembusukan ikan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penggaraman dan pengeringan yang produksinya disebut ikan asin. Untuk mendapatkan ikan asin berkualitas harus menggunakan bahan baku yang bermutu baik dan menggunakan garam murni yang berwarna putih bersih. Sedangkan penggunaan formalin. Formalin merupakan salah satu bahan kimia bersifat racun yang sering digunakan sebagai pengawet untuk contoh-contoh biologi. Namun formalin banyak disalahgunakan sebagai pengawet bahan makanan seperti ikan asin, ikan basah, tahu, dan bakso. Di samping fungsi formalin yang begitu banyak, ada pula bahaya yang ditimbulkan oleh formalin, apalagi jika disalahgunakan. Saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen akibat makanan yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Perlindungan atas kepentingan konsumen diperlukan karena pada umumnya konsumen selalu berada di pihak yang merugikan akibat perbuatan curang produsen atau pelaku usaha yang tidak memenuhi standar mutu, gizi, pangan, makanan yang kadaluarsa, makanan yang diharamkan dan ditemukannya bahan-bahan berbahaya dalam makanan seperti pengawet, pengenyal, pemutih, dan pemanis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dan yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan peruntukan dan fungsi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar, mendapatkan dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima itu hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya menyelesaikan sengketa dengan konsumen secara patuh. Dan yang keenam itu hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Dan yang ketujuh, hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif. Yang ke-8 itu hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir itu 9, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kesimpulannya adalah ikan merupakan salah satu komoditi yang mudah mengalami pembusukan. Oleh karena itu, para produsen melakukan penggagaran dan pengeringan ikan agar lebih awet. Salah satu ikan yang diasinkan adalah ikan teri. Namun dalam proses pengelolaannya ada beberapa produsen yang menggunakan bahan pengawet berbahaya, yaitu formalin. Penggunaan formalin sebagai pengawet pada makanan masih banyak yang ditemukan di pasaran.
walaupun bahan tersebut dilarang sebagai bahan tambahan pangan. Penggunaan formalin dalam makanan menimbulkan efek yang berbahaya bagi kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun penggunaan jangka panjang, serta pada batas ambang aman. Saran dari saya adalah untuk mengurangi penggunaan formalin pada bahan maupun produk makanan yang beredar di masyarakat. Perlu sosialisasi penggunaan pengawet makanan yang aman secara terus-menerus dan perlu pengawet beredarnya makanan mengandung formalin oleh instansi terkait secara berkelanjutan. Selain itu, perlu pengaturan hukum yang tegas untuk mengurangi beredarnya makanan yang mengandung bahan bahayanya di pasaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.